Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini pada bab 1 kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Al-Qur'an dan Al-Hadis dalam Islam. Anak-anakku sekalian, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian Al-Qur'an. Berdasarkan tinjauan bahasa, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab, qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Kata Qur'ana dengan ditambah al sehingga menjadi Al-Quran, yang artinya bacaan. Bacaan tersebut pada firman Allah dalam surat Al-Qiyamah dijelaskan, inna alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran yaitu kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan yang ditulis di mushaf dengan lafal dan maknanya serta membacanya adalah ibadah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193, yaitu wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin. Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam yang dibawa turun oleh Ruhul Amin Jibril alaihi salam. Kemudian berkaitan dengan fungsi Al-Qur'an. Fungsi Al-Quran adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan terang, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surat Al-Ibrahim ayat 1, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, wallahu ya'lamu bimuradihi. Kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Adapun fungsi Al-Quran menuju surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari surat Al-Baqarah di atas dapat dimengerti bahwa fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup bagi manusia, sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut, sebagai pembeda antara yang benar, hak, dan yang batil. Dalam hal fungsinya sebagai penjelasan ini, Allah berfirman dalam surat Al-Haqq ayat 89, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, jadi Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Sedangkan dalam fungsinya sebagai pembeda, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Yang kedua adalah fungsi hadis. Hadis merupakan sumber hukum bagi umat Islam yang kedua dan merupakan penjabaran dari Al-Quran yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi pekerti atau biografi. Adapun fungsi hadis bagi manusia diantaranya adalah 1. Menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah SWT menegaskan untuk menjauhi perkataan dusta, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 30, Fajtanibur rijsa.
dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Ayat Al-Quran tersebut kemudian dikuatkan dengan hadis, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Qulna bala ya Rasulullah. Qal asyirku billah wa uququl walidain. Wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qauluz zur. Muttafaqun alaih. Ingatlah aku akan menjelaskan kepadamu sekalian tentang sebesar-besar dosa besar. Jawab kami sahabat, baik ya Rasulullah. Beliau meneruskan sabdanya, syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Saat itu Rasulullah sedang bersandar, kemudian beliau duduk seraya bersabda, awas, jauhilah perkataan dusta. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Kemudian yang selanjutnya, fungsi hadis adalah memperjelas dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Sebagaimana contoh, Allah mengharamkan bangkai, darah dan daging babi dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-Ma'idah ayat 3, sebagaimana firman Allah, hurrimat alaikumul maitatu wan damu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi. Ayat tersebut jelas menyebutkan haram memakai bangkai, tetapi tidak dijelaskan dan tidak dirinci bangkai apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Maka dengan adanya hadis, semua menjadi semakin jelas dan terperinci sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Uhillat lana maitatani wa daman. Fa ammal maitatan al-hut wal jarad wa amma daman fal qabitu wat tihal. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah ikan dan belalang, sedangkan dua macam darah adalah hati dan limpa. Anak-anakku sekalian, fungsi hadis yang ketiga adalah menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quranul Karim, yang sifatnya global atau ada beberapa hukum yang tidak ditetapkan. Misalkan tentang larangan makan binatang buas, maka Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan dan menetapkan hukumnya. Hukum tentang hal itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, aklu kallidina bin minasyiba'i haram. Makan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Hurairah. Anak-anakku sekalian, itulah tadi beberapa materi sudah saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.